Dan pemirsa, inilah rumah kedua kita selama kita di Yogyakarta, di The Malioboro ini. Dan dari hotel ini, kita berdua akan mengajak Anda mengeksplorasi kotanya, alam bawah sadarnya, dan makanannya seperti apa. Jadi ikuti episode ini. Dan pemirsa, kita akan mengajak Anda mengeksplorasi Yogyakarta dimulai dari Museum Benteng Frederiksberg di sini. Jadi ikuti perjalanan kita. Dan pemirsa, setelah melihat bagian dalam dari Museum Benteng Frederiksberg seperti apa, dan ternyata di sini ada toko coklat Monggo. Sekalian mari kita lihat dalamnya seperti apa.
Dan pemirsa, sekarang saatnya cobain gelatonya coklat monggo seperti apa. Dan nanti saya akan menunjukkan kepada Anda minuman dari coklat monggo serta makanan dari coklat monggo. Dan pemirsa, ini adalah menu andalan dari coklat monggo. Ini ada ice dark coklat dengan kepekatan 86% menggunakan soy milk. Ini Brussels waffle dengan ice cream gelato di atasnya. Lalu ini ada galette juga. Gitu. Seperti apa rasanya? Mari kita coba sama-sama. Dan pemirsa, sekarang kita berada di dalam pabrik coklat monggo bersama the one and only chocolatier dari Belgium, Pak Terry. Nah, sekarang Pak Terry akan membawa kita tur menjelaskan tiap komponen dari produksinya. Silakan Pak Terry. Oke. Nah, step pertama itu kan terima biji kakao dari Aceh sampai ke Irian Jaya, Sulawesi, Kalimantan, dan Jawa. Terus itu bijinya ada di gudang situ, tapi kita nggak masuk karena ini dianggap area kotor untuk roaster. Jadi hanya di area di pintu itu ya, ya di belakang itu. Nah, ini ada beberapa contoh yang karena mereka mau lagi proses roasting. Jadi biji kakaonya harus disangrai sebelum dijadikan coklat. Kalau enggak kan kita harus ciptakan rasa yang khas di biji kakaonya. Itu satu proses yang pengaruh itu adalah sangrai pakai api ya, jadi putar giling-giling gitu. Nah, setelah itu si bijinya akan panas, terus harus didinginkan di sana dan masuk di ruangan sini untuk dipecah karena ada kulit yang harus dieliminasi. Ada kulit yang kena api, kena ini dan kontaminasi barangkali itu harus dieliminasi. Tidak enak, itu agak keras. Tapi dalamnya itu kakao nibs namanya dan itu akan masuk mesin di sini. Monggo kita lihat. Nah, ini biji kakaonya yang akan sudah di roasting akan masuk ke mesin ini untuk dipecah.
keluarnya pecah-pecah. Ya, dan kita akan pakai yang bagian dalam aja. Yang bagian luar itu ke sedot di bagian lain itu kotoran. Kalau ini nggak bisa diproduksi lagi ya Pak Terry? Ini sudah akan jadi bahan untuk bikin coklat. Oh, oke. Ya, Oke. Berarti ini memang bahannya ya? Berarti? ini bahannya. Ya, itu dalam bahan itu ada 50% solid, 50% lemak. Jadi yang solid ada yang bikin cocoa powder, yang lemak adalah cocoa butter. Nah, tapi kalau dibiarkan bersama itu namanya cocoa mass. Mass, oh, oke. Iya, iya. Mass, the whole thing ya. Ya, dan itu dasar untuk bikin real coklat. Oh, yang oke. benar, Yang real ya. yang real. Dan di situ kita akan lihat Silakan. prosesnya. Nah, ini apa Pak Terry? Nibsnya tadi itu, Oh, oke. ini nibsnya. Nah, itu masuk ke dalam gilingan. Ya, itu namanya pre-grinder untuk bikin pasta kasar. Nanti bisa lihat sendiri pasta kasarnya. Nah, itu namanya cocoa mass. Oke. Dari cocoa nibs jadi cocoa mass. Seperti ini ya. Yes. Ya, betul. Kalau segini bisa jadi berapa coklat Pak Terry? Belum. Belum. Itu masih nggak enak dimakan, Oh, masih oke. kasar-kasar. Ya, nanti akan proses lagi di ball mill di situ. Itu refining, jadi halus supaya kehalusannya bisa sampai lidah kita terima kayak meleleh langsung. Ya. Oke, kita lihat sana. Ayo. Nah, itu pasta tadi itu akan jadi dasar untuk bikin coklat. Si pasta cocoa mass itu ya. Nah, kalau resepnya tergantung yang mana. Nah, cocoa massnya adalah dasarnya, terus kita tambah lemak dari biji kakaonya, cocoa butter, sama gula. Nah, gulanya itu tergantung persentase yang kita mau. Misalnya kalau 100% cocoa, berarti nggak ada gula sama sekali. Tapi kalau 86% atau 70% itu ada sebagiannya itu gula. Kalau ini mesin apa Pak Nah, Terry? mesin ini namanya refiner. Nah, pasta itu yang masih kasar sama gula itu masuk mesin ini itu berapa jam itu akan halus sekali hasilnya dan itu jadi pasta coklat. Seperti ini ya. Ya, tapi pasta coklat belum jadi coklat Oke. karena masih harus melewati satu proses. Dan prosesnya lagi nggak ada tapi Nggak ada, apa? ya. Seolah-olah ini ya. Nah, ini setelah kita bikin pasta coklat, Yang tadi. ya, nah, itu kita masukin dalam mesin koncing. Nah, Ini mesinnya ya? Mesin koncing itu akan mengembangkan rasa dari coklatnya. Dan itu bisa 1 hari, 24 jam. Boleh? Ya, Oh, oke. ya, tergantung jenis coklat kita mau hasilkan, bisa dari 12 jam sampai 3 hari. Boleh. Ya, Diproses terus. ya. Nah, dan dengan angin, kita tiup angin untuk eliminasi acidity ya, asapnya, terus pakai panas. Jadi angin dan panas. Jadi coklatnya akan teraerasi ya, dapat oksigen dan dia akan mengembangkan flavor yang unik dari dia. Oh, ini. Ya, Akan keluar flavornya ya. ya keluar flavor. Habis itu di filter supaya barangkali ada sisa-sisa yang masih kasar, kita eliminasi dengan filter. Oke? Oke. Nah, di sini kita bikin white chocolate. White chocolate itu dasarnya cocoa butter sama susu. Ini ya susunya. Ya kalau itu bahan si susu bubuk, Oh, tapi ya oke. betul. Nah, itu white chocolate, milk chocolate, dan berbagai jenis dark chocolate. Oh, oke.
Ya, ya, semuanya di sini. Oke. Nah, sekarang kan habis bikin coklatnya, kita masuk ke confectionery. Oke. Confectionery itu di sini kita bikin produk. Produknya pakai isian, pakai rasa tambahan, nah kayak gitu. Atau bikin coklat pralin, semuanya akan di confectionery. Kita ke sana. Oke, shall we? Silakan. Dari lagi ngambil stok. Ya, boleh, stok. boleh. Ini nggak bisa dirasa ya? Belum selesai ya? Di situ sih. Mas, kalau udah itu Mas. Sama dalam mesin. Biar kelihatan. Nah, wah keren Mbak. Nah, ayo. Bye. Ayo udah. Mau difoto Mas? Ini mau kok miring gini. Makanya. Pak Terry boleh dijelaskan ini apa Pak Terry? Ini mesin untuk potong blok coklat yang kita melasinkan di atas itu. Nah, itu kan kita simpan dalam toples, Tupperware. Ya Terus, kotak ya. Ya, kadang-kadang kita simpan berapa lama karena supaya rasanya membaik. Habis itu mulai sebelum masuk produksi dipotong supaya lebih mudah meleleh. Ya, kita potong aja. Kalau kayak gitu lama untuk meleleh dalam mesin. Ini kan kalau sudah kayak gini cepat. Lebih cepat ya. Ini coklat meleleh. Oke. Ya, karena saya angkat matikan dengan ini. Nah, ini tadi blok-blok coklat masukin sini, dia akan meleleh. Jadi mesinnya kan ada hangat ya, terus itu putar aja itu supaya dia nanti siap untuk masukin ke mesin produksi. Kalau mesin ini 24 jam nyala terus. Ya, ya, Setahun. ya. Nggak boleh mati ya? Tapi kadang-kadang berarti karena kita mengalihkan ke jenis coklat yang lain. Oh. Jadi setiap mesin ini punya jenis coklat tertentu. Oh, oke. Ya, Oke. Ya, kayak gitu. Terus itu ini akan masuk ke dalam proses molding. Dari sini masuk ke sini Ya, berarti. masuk ke sini. Pak Terry mau cerita yang mana? Mau dari sini mau cerita ini berarti. Ya. Mas, mau cerita ini ya? Nah, itu tadi coklatnya meleleh Ini. itu masuk ke dalam tempering machine. Oke. Nah, tempering machine ini penting karena coklat ini kan dia ada lemak dalamnya. Dia harus pas kalau kita cetak. Kalau dia terlalu panas atau terlalu dingin, itu susah nanti prosesnya. Oke. Jadi tempering machine ini dia bikin suhu coklatnya pas untuk bisa dicetak. Oh, oke. Kalau tidak pas nanti bisa jadi dia hasilnya jelek, warnanya nggak bagus, nggak mengkilap, atau malah dia meleleh sendiri. Oh, really? Ya. Nah ini kan ada dosing head, jadi satu pas di dalam cetakan. Itu hasilnya benar. Harus gemetar karena ada udara terjebak ya. Biar Itu kan bikin lubang dalam coklat. nggak ada lubang dalam coklat ya. Habis itu dia lanjut ke dalam pendingin. Oh, oke. Itu harus diambil lah. Habis itu kita ke sana. Iya. Nunggu ini, nah ini harus diambil lah. Nah itu tuh As. Dapat. Yuk.
Dulu semuanya manual ya. Iya, keren, keren, keren. Nggak ada kegiatan baru. Oh, nggak ada. Oh, ini sama ya, kayak tadi ya? Sama ya. Ada seharusnya ada kegiatan baru tapi nggak. Ini materi di. Ya boleh. Nah ini ya Sari. Nah, ini habis diisi harus di scratch sekali supaya kan isinya pas dengan cetakan. Nah, di situ dibiarkan akan dingin masuk ke cooling. Ini coklat kecil-kecil yang kita jual di hotel sebagai complimentary atau masuk ke dalam box souvenir. Oke, kita lanjut. Iya silakan. Nah, berarti ini jadi hasilnya ya Pak Terry ya? Hasilnya tadi itu yang dicetak. Yang dicetak didinginin ya? Ya, sudah dingin jadi sudah keras ya. Itu kan Oh. jadi coklat kecil-kecil. Oh ini yang dingin ya Pak Terry ya? Betul. Betul. Oke. Itu sudah jadi produk, itu sudah selesai. Tinggal dibungkus. Ya, kalau ini masuk mesin untuk dibungkus sendiri-sendiri. Oh mesin bungkus manual satu-satu ya? Ya, dia ada mechanical-nya, ada foil, ada kertas, dia langsung selesai. Wow. Dan habis itu akan masukin ke dalam box atau akan jadi produk yang dipesan klien tertentu. Oke. Ya, nanti kita lihat hasilnya yang Iya. keluar. Azari ambil stock shot dulu ya Pak Terry ya? Ambil stock shot dulu itu. Itu dibungkus tuh As. Mungkin bisa deketin aja tuh mesinnya. Bungkus satu-satu mesinnya. Itu baru itu. Of course. Kalau mesin packing yang ada plastik itu banyak dari Cina itu. Iya, betul. Lumayan murah. Tapi kan kita nggak mau pakai plastik, Iya. jadi pilihannya hanya jenis mesin lebih tradisional dan itu bikinan buat Belanda. Oh. Ya, jadi masih mereka bikin yang seperti itu. Dan untuk produsen yang 5 miliar nggak ada. Wow. Tidak. Ya. Tapi ini sangat membantu. Dulu masih Manual satu-satu. Ya coba dia harus ya biar bisa di syuting ya. Ya. Nah ini kan tantang. Easier. Efisiensi. Ya, ya. Nah. Ya begitu. Oke. Kami senang ya karena Iya. sudah dapat. Tapi masih banyak yang mana. Betul. Kemana lagi Pak Terry? Bisa dilihat pekerjaan manual ya, pakai tangan. Pakai tangan. Ya, ini kan bungkusnya pakai tangan. Ya, yang ini yang manual ya Pak Manual Terry ya. ya, manual. Ini masih pekerjaan manual untuk membungkus dengan aluminium foil. Ya, itu foilnya kan itu agak cukup tebal supaya produknya lebih aman. Dan lipatannya mereka melakukan manual, nggak ada mesin, belum. Semoga bisa dapat mesin. Tapi susah cari mesin yang Size-nya itu ya. ya dan bungkusnya bukan pakai plastik, bungkusnya kertas, wrapping. Mesin itu harus pesan sendiri untuk ukuran ini. Habis ini itu packing primer, dari packing primer masuk ke packing sekunder. I see. Sambil shotnya ini Ya, ada yang gede, ada yang medium. ya. Sudah langka ya sekarang becak di betul. Jogja. Nggak ada. Betul. Becak yang ada itu pakai motor. Motor. Sayang, Gojek ya tukang becaknya. Tapi kok kan tradisi Jogja gitu ya, sayang. Capitalism. Hah? Capitalism. Training ya? Ada yang perform cepat sekali ada. Kalau saat proses packing tiba-tiba ada yang patah. Reject. Oh. Oke. Kalau reject itu kembali ke proses bisa dililit. Jadi masih bagus tapi kita nggak bisa jual. Ya, kita kasih ke karyawan. Karyawan ini Pak. Kalau di produksi itu sekitar 70-an. Ya, ya.
Kalau total, oke. Jadi kan produknya habis di packing primer itu akan naik ke packing sekunder. Kita ikut ya. Oke. Silakan Pak Terry. Ya, makasih. Biar ya karyawan nggak perlu angkat-angkat naik ke naik tangga. Cepat banget. Kayaknya gitu. Ya ini siap di. Nah ini apa Pak Terry? Ya, ini produk yang siap di packing sekunder sudah Empat itu sesuai kode. Jadi mereka ikut alurnya. Sebelumnya ini, setelahnya ini gitu. Dan ada tentu ada informasi tambahan. best before-nya ya, di label atas, produk. Ya. Silakan Pak Terry. Kalau enggak kan bisa kecampur. Proses bungkus manual, misalnya kayak ini kan yang produk 40 gram, ini dibungkus terakhir, nanti kan supaya nanti produknya bungkusnya akan dilem dan siap dijual. Ya, tinggal hanya lewat situ untuk print expired date-nya. Ya. Nah, sesuai instruksi yang mereka dapat, mereka tahu oh ini expired date-nya kapan. Biasanya ada aturan dari masing-masing produk punya masa hidup yang berbeda-beda tergantung adonannya yang ada di dalam. Shelf life ya. Shelf life-nya. Setelah shelf life-nya almost over, dilelein lagi atau kalau kita kan itu jadi reject ya sudah nggak bisa dipakai. Sudah destroy. Ya, di destroy, dimusnahkan. Kita kerja sama petani hewan yang terima itu, karena sebenarnya coklat itu meskipun dia expired, kita nggak akan sakit kalau kita makan. Tapi kualitasnya sudah kurang baik. Jadi tidak menjadi racun. Oke. Ya. Seperti honey berarti ya? Ya sejenis itu ya. Karena kami juga punya Kapuamas, kita bikin experience dengan coklat, kita simpan selama 3 tahun, 4 tahun, itu masih bagus. Asal kondisi penyimpanannya benar. Jadi suhunya harus sejuk 18 derajat, paling bagus 20. Kering udaranya. Nah ini proses terakhir, habis itu mereka masukin kontainer dan siap lari ke supermarket. Ya, kayak gitu. Nah, kami kan jual di Jakarta, di supermarket di Jakarta, di Bali, di beberapa supermarket, toko, hotel, dan juga tentu di Jogja di toko sendiri. Oke. Ya, thank you for the tour Pak Terry. Dan pemirsa, demikianlah tour yang diberikan oleh Pak Terry di sini, pembuatan bagaimana awal dari bahan baku sampai menjadi coklat yang siap dikonsumsi. Oke, silakan Pak Terry. Ini tempat apa? Ini kelihatannya menyenangkan. Gua Alibaba, Aladdin Cave ya. Aladdin Cave ya. Jadi semua produk tersimpan di sini sebelum dikirim ke supermarket atau toko. Harusnya sampai lantai-lantai. Terus mandi. Ya, jadi ini banyak karena mau kirim, mungkin aku nggak tahu ini schedule-nya ke Jakarta mungkin atau ke Bali. Wow, oke. Ini sampai sini nih. Ya, sampai sini dan semua varian ada banyak varian dari coklat dark dengan isian atau tanpa isian, dengan coklat milk berbagai bentuk, box souvenir, coklat pralin, macam-macam produknya sekarang. Ya.
ini sekarang kita lagi mau bikin untuk coklat khas dari negara pemiliknya, dari coklat Monggo, dari negara Pak Thierry sendiri. Namanya adalah coklat pralin Dari Belgium. dari Belgia. Namanya adalah coklat pralin, karena coklat pralin itu ada isiannya. Berarti yang pertama stepnya kita akan membuat Negara Pak Thierry bukan Bantul. bukan sanes saking Bantul. Oh, sanes, iya. Oke. Saking Belgia, tapi tadi kita sampun dados Oh, iya. Jadi sampun dilelehkan dulu pakai makaroni. Dilelehkan? Mriki nggih, Oke. sampun dilelehkan dulu, terus kemudian nanti kita akan atur suhunya supaya tidak terlalu panas. Dan untuk step yang pertama kita akan letakkan seperti ini. Kemudian kita ambil coklatnya dan kita penuhkan dengan coklat seperti ini. Oke. Setelah ini baru nanti kita akan letakkan di dalam loyangnya. Kita pakai tangan Ini nggak diginin dulu, Mas? nanti. Oh, nanti ya? Iya, kita mau buat kulitnya dulu. Oh, ini mau buat kulitnya dulu. Oke. Nah, kemudian nanti 3 jari di depan, 2 jari di belakang, dan kita shake seperti ini. Oh, biar nggak ada bubble airnya ya? Iya, mengeluarkan bubble-nya. Untuk coklatnya nanti kulitnya lebih tipis dan tidak ada yang bolong-bolong. Oke. Kita butuh waktu sekitar 10 sampai 15 detik. Setelah itu, ketika semuanya sudah dipastikan meresap ke dalam, kita balik seperti ini dan pakai ujung spatulanya. Oh, spatula. Ketuk-ketuk. Sampai dipastikan tidak ada yang Oke, dan seperti ini baru setelah itu seperti ini. Ngeroyok aja nafsu-nafsu ya? Oh iya. Oh. Baru setelah itu kita bersihkan, dan setelah semuanya bersih kita akan masukkan ke dalam kulkas selama 5 sampai 10 menit. Oh, oke. Berarti itu casing luarnya ya? Untuk casing luarnya baru nanti akan diisi, kita juga siapkan. Oke, silakan Mas, dimasukkan. Yang salah menit-menit. Baru kita akan isi seperti ini. Nah, ini tadi setelah ada masuk kulkas ya? Betul, setelah masuk Oke, kulkas selama 5 kulitnya sampai udah 10 keras. menit, sudah keras, nanti baru kita akan isi seperti ini. Paste-nya dari apa itu, Mas? Untuk pastanya terbuat dari krim kacang hazelnut. Waduh. Iya betul, dari kacang hazelnut yang diekstrak jadi krim. Dan untuk mengisinya cukup separuhnya saja. Oh, tapi kan dipenuhin nggak ya? Enggak, karena kita masih akan tutup dengan coklat di atasnya. Oh. Seperti ini. Nah, setelah semuanya tertutup rata, kemudian kita tutup sempurna dengan coklat seperti ini. Terus jari ini dilebok gimana? Nggih. Dilebet ketipun jari ini malih nggih. Dan pemirsa tadi adalah contoh sederhana bagaimana membuat sebuah pralin. Anda bisa lihat pralin-pralin lainnya di casing sebelah sana.
Dan pemirsa, ini gelatonya, gelato rasa bunga telang, vanila dan stroberi, dan ini minumannya bunga telang seperti apa? Katanya kalau dikasih jeruk warnanya berubah. Sekarang kita, wah iya nih bisa kelihatan nih berubahnya nih. Jadi merah dimulai dari paling dasar sampai akhirnya lihat sendiri ya. Oke, sekarang saatnya dicoba rasanya seperti apa. Wah, seger banget. Ini Kiss dan ini Krok Menir. Nah, seperti apa rasanya tentunya harus dicoba satu persatu. Sekarang saatnya merasakan gelato dari Coklat Monggo. Dan yang saya coba di sini adalah gelato rasa bunga telang seperti apa. Dan pemirsa, sekarang saya bersama tim dari yang standby menjaga store Coklat Monggo di Museum Benteng Fredericksburg di sini. Nah, di sini ada Mas Oki, Mbak Apit, ya, Mas Amin, Mas Amin, Mas Amin, Mbak Sekar ya. Nah, di sini tuh paling ramai jam berapa? After lunch, sekitar jam after lunch. Iya, setelah hari jam kerja 12. lah ya. Iya. Oh, perkantoran sekitar sini ya. Dari pengunjung, perkantoran juga ada. Oh, oke. Nah, kan orang karakternya macam-macam ya. Kadang kan, oh orang ini bakal pesen ini, kan seolah bisa tahu gitu. Kalau tipikalnya, oh orang ini bakal seneng ini, nggak seneng gini ya. Kalau jam terbangnya tinggi ya, Mbak Sekar mungkin ya, yang di servis ya. Nah, pernah tidak punya Mbak Afid punya pengalaman dikasih coklat gitu sama mungkin anggota keluarga? Ada? Ya, pernah. Oke. Ya. Kan saya nggak tahu itu siapa ya? Iya. Oke. Yang pertama nggak ada settingan, nggak ada rekayasa, bener ya? Iya. Oke. Nah, saya akan coba masuk ke pikiran jenengan ya. Oke, tapi tangannya jangan gini, samping. Oke, lihat saya ya. Lihat saya ya. Oke. Pikirin orang ini ya, bisa? Oh, ini lebih sepuh ya, betul ya? Iya. Tapi masih ada hubungan darah ya dengan orang ini ya, betul ya? Iya. Kemungkinan besar ini figur kakek atau paman, kakek ya? Iya, kakek. Ya, oke. Nama hanya bisa ini, nama kalau ada IUEO-nya ya? Iya. Oke. Mas Oki ya misalnya, Oki kan gitu. Lengkapnya Oki siapa? Oki Triwibowo. Oke, berarti Oki Triwibowo, berarti anak ketiga? Iya. Tri, ya. Berwibawa. Wibowo, kan gitu ya? Nah, kan saya nggak tahu ya ini kakeknya siapa ya? Oke. Pikirin namanya kan gitu ya? Oke. Bayangin lihat di udara bisa? Bisa. Ya, di antara kita ya. Iya. Diacak-acak hurufnya. Iya. Dalam pikiran, ambil satu kirimin ke saya. Dalam pikiran ya. Satu huruf. Ya, dalam pikiran sudah. Sudah. B. Ada. Ya. Tadi sempat mikirin D, pindah ke B. Betul ya? Oke. Pelan-pelan bilang A, I, U, E, O. Mulai. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Ada E-nya ya? Ada. Oke. Lagi. A, I. A, I, U, E, O. E-nya ada dua, betul? Iya. Oke. Lagi. A, I, U. A, I, U, E, O. Bilang. E, O. Bilang. E, O. E, O. Ada U-nya ya? Ada. Oke. Lagi. A, I, U. A, I, U, E, O. Bukan I tapi I gitu. Masuk akal nggak? Bukan I. Bukan I tapi I. Mungkin Y. Iya. Bisa. Oke, sekarang bilang huruf matinya ya. Ikuti saya ya, mungkin agak susah. B, C, D bilang. B, C, D. F, G, H. F, G, H. Oh, ada B-nya ya? Ada. Oke. Lihat saya. F, G, H. F, G, H. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. J, K, L. J, K, L. J, K, L. J, K, L. Ada J-nya ya? Iya. Oke. Apa nih?
Oke. Sekarang tinggal nyusun di pikiran saya ya. Ini menurut saya ya. Saya pakai kertas baru di sini. Lembar baru ya? Iya. Oke. Pikiran namanya ya. Iya. Kalau berhasil rasanya heboh yang lebay ya. Siap ya? Iya. Belum. Oh, belum. Ya. Masuk harus deg-degan ya. Sudah mau. Oke. Dan ini sosok kakek ya. Iya. Oke. Mereka nggak mungkin tahu ya. Enggak. Kalau mereka nggak tahu, apalagi saya ya. Iya. Jadi ini susah banget. Mikirin siapa sih? Sebutin. Kakek. Iya. Ya. Asmanipun sinten siapa? Itu saya sebutin. Sebutin. Edi Bejo. Kenapa? Mas? Kok serius? Nah, boleh cerita nggak dikasih coklat apa dulu sama Mbah? Kalau Kakek, Mbak Kakung. Iya, Kakung tuh biasanya tiap pulang kerja itu tuh selalu bawain oleh-oleh. Sebenarnya bukan hanya coklat, tapi yang selalu kita ingat tuh coklat. Kayak coklat payung atau yang ada apa? Kayak bentuknya es krim yang atasnya coklat. Yang itu tuh coklat-coklat zaman aku kecil. Vintage. Iya, vintage kayak gitu. Jadi tiap Kakung itu pulang, kita tuh selalu lari karena kita akan ini minta oleh-oleh Oh, gitu. lari menuju kakek ya, Kakek, bukan iya. lari menghindari ya. Bukan, Takut bukan. dikepui orang ya. jadi kayak itu tuh memori yang selalu kita ingat untuk tentang coklat kayak gitu. Jadi Kakung datang, kita lari-lari, selain meluk Kakung nyari oleh-olehnya itu dan seringnya coklat gitu. Oh, asik. Monggo, matur suwun. Kakung. Dan pemirsa, demikian episode kita di Jogja kali ini. Tetap share, like, dan subscribe channel saya agar kita terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya.